Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan nih DM dari teman kita ya. Ini mbaknya masih ada di Indonesia. Oke. So, mbaknya bilang seperti ini. Ini dari namanya korban tontonan. Nama mbaknya ini ya. Tapi profilnya ada dua. Nanti saya akan munculkan di situ. Dan mbaknya bilang seperti ini. Mbak, saya ada kenalan di Singapura dan sudah ada tawaran 3 kali dari 2 agen. Tapi belum cocok. Misal saya menghubungi agensi lagi dan meminta jenis job yang saya mau, apakah bisa ya? Kira-kira terlalu lancang apa tidak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke nih, jadi di sini ya saya sudah ngomong buat teman-teman saya semuanya bahwasanya kalau kalian kepengen kerja ke Singapura ya, di sini ada resikonya Mbak. Kalau kalian langsung menghubungi agen Singapura itu ada resiko. Karena apa? Nanti kalau kalian melalui imigrasi yang ada di Indonesia, kalian bakalan ditanya ini itu. Iya, kalau mbaknya ini lolos. Tapi kalau mbaknya nggak lolos, itu yang jadi pertanyaan. Ya, kalian nanti bakalan bisa digagalkan atau ditolak. Ya, karena di sini buat yang masih pemula, masih non, sangat rawan sekali kalau kalian bekerja ke Singapura tanpa melalui atau tanpa proses PT. Sangat rawan, Mbak. Karena apa? Ini yang dinamakan ilegal, ya. Jadi, misalkan Mbak dari Indonesia langsung menghubungi atau langsung kontak dengan agen yang ada di Singapura, ini yang dinamakan ilegal Mbak. Karena apa? Tanpa PT ya, dokumen-dokumen kalian meskipun lengkap, tapi juga masih bisa dibilang kita itu nggak ada yang namanya titik keselamatan ya, kita itu masih narnir. Orang Jawa bilangnya seperti itu. Narnir itu apa? Deg-degan. Karena apa? Kita tanpa masuk PT, tanpa lewat PT, kayak gitu loh Mbak ya. Jadi misalkan nih, mbaknya ini masih non, masih pemula. Saya di sini bukan ngomongnya non pemula ya, juga untuk yang ex Singapura. Meskipun kalian sudah ex di sini 12 tahun, 10 tahun, kepengen balik lagi ke Singapura ya, kok kalian menembus jalan ataupun jalur lain, jalur pintas yang lain lewat calling visa, hati-hati nggih Mbak. Untuk saat ini sangat rawan, calling visa sangat rawan. Karena apa? Kalian harus tahu bahwasanya calling visa itu adalah ilegal. Ilegal itu nggak resmi, ya, dilarang oleh pemerintah Indonesia. Kejadian ini kemarin ada 11 orang ditangkap ataupun diamankan oleh polisi yang ada di Batam. Jadi hati-hati buat teman-teman saya semuanya ya. Untuk saat ini saya nggak nakut-nakutin ya. Saya di sini justru ngasih kalian tahu biar kalian itu mikir ya bahwasanya kalau kerja di luar negeri ini nggak perlu loh Mbak yang cepat-cepat buru-buru. Ya saya tahu, saya paham. Kalian kepengen cepat-cepat masuk Singapura, tapi ikuti proses melalui jalur yang resmi Mbak. Yeah. Dan di sini buat teman-teman saya semuanya yang saat ini masih ada di Singapura ya, yang masih kepengen atau masih ada harapan, masih punya impian, masih punya cita-cita, kepengen inilah, kepengen itu, belum keturutan, kalian jangan pensiun dulu. Kalian ambil cuti dulu. Atau mungkin majikan yang saat ini sudah tidak membutuhkan tenaga kalian, sebelum kalian pulang, kalian cari majikan baru dulu. Jadi di sini misalkan mbaknya mau cuti, itu mbaknya sudah ada majikan, tinggal nanti setelah pulang dari cuti masuk lagi ke Singapura, itu sudah dapat majikan, tinggal bekerja langsung dengan majikan yang baru. Oke? Karena saat ini prosesnya sangat ribet. Setelah ada kejadian itu loh teman-teman, penjualan TKI, kalian pasti tahu lah ya, itu yang namanya informasi seperti itu sudah tersebar di TikTok ya, sudah viral di TikTok teman-teman. Kasihan banget. TKI itu dijual di mana ya, di negara Thailand atau mana itu ya. Itu kalau nggak mau bekerja, orangnya itu amit-amit ya Allah,
kasihan banget, sampai disetrum ya, sampai dipukulin kayak itu. Karena apa? Sudah dijual kayak gitu loh ya. Dan itu juga mungkin ya, ini para TKI PMI ini juga nggak ngerti kalau ini lewatnya jalur yang ilegal, itu juga nggak tahu mungkin lah ya. Karena yang namanya PT ataupun iya lewatnya PT Indonesia, PT resmi dan ilegal itu nggak bisa dibedakan, Mbak ya. Jadi ya di sini saran saya buat teman-teman saya semuanya, pokoknya perbanyak berdoa ya, dekatkan diri selalu sama Allah, semoga selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, semoga dipermudahkan segala urusan kita kayak gitu ya Mbak. Jadi di sini buat mbak-mbak saat ini yang nonton video saya yang masih proses ada di Indonesia dan saat ini mbaknya bingung banget karena saat ini tuh banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali info-info yang beredar bahwasanya kerja ke luar negeri kok sekarang ini semakin rumit. Ini kenapa? Takut nanti lewat PT ini takutnya nggak resmi, mau kerja ke Singapura lewat agen ini takutnya nggak resmi ya, seperti itu. Karena memang belakang ini banyak sekali kasus-kasus yang beredar seperti itu, dan itu yang membuat kita itu benar-benar menjadi serba bingung ya, kepengen banget sebenarnya, kepengen banget kerja ke Singapura karena masalah perekonomian ini sudah pasti. Orang mau mengadu nasib kerja ke luar negeri itu sudah pasti karena ada masalah ekonomi ya. Yang kedua mungkin karena terlalu lama nganggur di Indonesia dan berpikiran neng Indonesia yo koyok ngene bae, nggak ada perubahan. Di Indonesia seperti ini terus nggak ada perubahan. Kepengenlah kerja ke luar negeri, ngadu nasib, siapa tahu nanti dalam waktu 2 tahun saya dapat tabungan, saya bisa lagi buka usaha, saya bisa lagi yang namanya kepengen lah ya. Orang tuh pasti punya angan-angan, ya Allah uripku kok koyok ngene terus neng Indonesia, jajal toh aku tak merantau neng luar negeri, aku tak ngadu nasib, muga-muga aku iso nggawe omah, muga-muga aku iso nyenengne wong tuaku, muga-muga aku iso nyekolahke anakku, muga-muga aku iso banyak sekali orang itu pasti berangan-angan. Pasti di setiap orang ini punya cita-cita, punya impian masing-masing ya. Kepengen yang namanya nyekolahin anak, kepengen yang namanya nanti bisa bikin rumah sendiri, udah nikah bertahun-tahun sampai anaknya sudah besar tapi belum punya rumah. Nah dari sini mungkin teman kita ada yang kepengen punya rumah, untuk itu kepengen kerja ke Singapura atau ke luar negeri mengadu nasib. Karena apa? Kalau dipikir-pikir kerja di Indonesia nih ya teman-teman, ya maaf banget ya, maaf. Kerja di Indonesia apalagi di desa ya, kerja 1 hari habis dimakan 1 hari. Kadang aja nggak cukup. Karena apa? Kebutuhan itu loh, kebutuhan itu kok rasanya kok ada aja ya. Belanja, nanti belanja pagi, untuk sore sudah habis, apalagi maaf banget yang anaknya banyak, mungkin ada anaknya 4 atau 5. Ya Allah, ekonominya benar-benar yang sangat bisa dibilang ekonominya lagi nggak bagus kayak gitu, masalah perekonomian ya. Terus belum lagi untuk nanti kebutuhan yang lain, misalkan anaknya sekolah. Anak sekolah juga butuh bayar, anak sekolah ini juga butuh uang sangu. Kadang anaknya masih naik motor juga butuh bensin, belum lagi jajannya nanti yang kecil, anak yang paling kecil sendiri juga masih minta jajan ya. Terus juga belum lagi nanti untuk bayar listrik, untuk nyumbang. Kadang kan ada tuh di desa-desa yang masih ada sumbangan, mungkin khitanan, mungkin pernikahan ya, mungkin apalah kayak gitu ya. Jadi di sini mungkin berpikiran kepengen mengadu nasib. Ya, tapi di sini buat teman-teman saya semuanya, misalkan sang suami nggak ngasih izin, sang suami belum ngasih ridho, belum ngasih izin, belum ngasih restu, jangan pernah untuk memaksakan diri nggih Mbak nggih. Karena apa? Ridho suami itu adalah benar-benar yang sangat kita butuhkan. Misalkan suami nggak ngasih ridho, nanti yang jadi malah menjadi masalah besar dalam rumah tangga kalian. Oke. Terus kenapa Mbak Asih sampai saat ini masih di Singapura? Jadi di sini kadang ada yang bertanya seperti itu dan ada yang menanyakan,
Mbak Ase kok lama banget, Mbak Ase kok betah banget kerja di Singapura? Ya alhamdulillah, karena apa sih yang membuat saya masih betah, masih bisa bertahan di Singapura? Ya karena masih butuh loh teman-teman. Kalau saya nggak butuh, saya sudah pulang dari dulu. Alhamdulillah di sini keluarga saya kasih support, suami juga meridoi, suami juga merestui ya. Jadi di sini misalkan nih buat teman-teman saya semuanya mungkin ya kepengen banget membantu perekonomian suami ya kayak gitu, tapi suaminya nggak ngasih ridho, suaminya nggak merestui, jangan memaksakan diri, jangan, nanti yang ada malah masalah besar yang terjadi. Masalah apa itu Mbak? Itu loh masalah yang paling utama, perceraian dalam rumah tangga. Nanti kalau sudah cerai kayak gitu ya, anak yang jadi korban Mbak, kasihan banget. Oke, dan di sini misalkan Mbaknya kepengen banget kerja ke Singapura atau kemana saja kayak gitu, ya bujuklah suami kalian ya, jangan pakai emosi, dibujuk kayak gitu, dirayu agar suaminya itu bisa buka hatinya, terbuka hatinya dan sadar diri, iya ekonomi memang susah di Indonesia, tapi kalau mungkin suaminya benar-benar keras kepala ya, nggak mau ditinggalin, pokoknya kamu jadi apa-apa harus di rumah, harus jagain anak, itu tugas saya, meskipun saya nanti dapat gaji berapa ya, dapat upah berapa kayak kerja di sini kayak gitu, itu memang nggak bisa Mbak ya. Nanti yang ada masalah malah terjadi masalah besar, jangan sampai terjadi pada kalian. Oke, dan di sini misalkan ya teman-teman nanti semuanya sudah ada di Singapura, masih ada dalam tahap potongan gaji, masih ada sisa potongan tuh ya, Mbaknya masih ada dapat sisa, mungkin sisa 80 atau 100 atau berapapun, kalian masih bisa kirim uang ke Indonesia, minta tolong sama sang majikan, ngomong baik-baik sama majikan, minta tolong untuk transfer uang ke Indonesia. Karena apa? Mungkin untuk anaknya, mungkin untuk ibunya ya, mungkin untuk saudaranya atau siapa kayak gitu ya, kayak gitu minta tolong sama majikan. Dan nanti setelah kalian mendapatkan gaji penuh ya, jangan lupa untuk buka rekening pribadi. Kenapa toh Mbak Ase selalu menyarankan untuk buka rekening pribadi? Karena Mbak, misalkan kalian nggak buka rekening sendiri, kalau sampai semua uang hasil kerja kalian kok semuanya ditransfer, dikirim ke rekeningnya suami, iya kalau suaminya ini amanah. Tapi kalau suaminya nggak amanah, lah yobar toh Mbak, rugi gedean Mbak. Kita sudah capek, kita sudah lelah. Saat kita pulang, kita kepengen menikmati hasil jerih payah kita selama berjuang di Singapura. Ternyata saat kita pulang uangnya sudah ludes. Nangis Mbak, hujan, ini hujan air mata pasti turun. Dan itu jangan sampai terjadi pada kalian semua. Untuk itu di sini ayo buka rekening pribadi atas nama kalian sendiri yang ada di City Plaza di lantai 1 ya, ada di dekatnya toilet Mbak ya. Persyaratannya cukup mudah, paspor, work permit, dan uang $110. Oke, nanti akan dibikinkan buku rekening dan juga ATM. Oke, ATM akan aktif setelah 3 hari kemudian, dan setelah itu kalian wajib yang namanya mengganti nomor PIN-nya yang ada di Raffles MRT, namanya Raffles Place. Oke, nanti kalian datang aja ke sana, kalian langsung naik ke atas. Di situ kalian ya keluar saja lewat exit F. Oke, jadi dari sini ya buat teman-teman mungkin perjalanan dari Paya Lebar menuju Raffles Place, kalian bisa cek di video saya sudah bikinkan videonya ya, tempat ataupun kita untuk mengganti nomor rekening Bank BNI yang ada di Raffles Place, ATM BNI yang ada di Raffles Place, ada di video-video saya, itu sudah saya upload ya sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di sana, kalian bisa ikutin video itu. Oh, jadi di sini mbaknya itu bikin video arahnya ke sini kayak gitu. Jadi di situ mbaknya nanti keluar dari exit F ya, exit F, ngomongnya sampai belepotan.
keluar dari exit F, mbaknya di situ langsung melihat yang ada gedung besar gitu kuning ya, itu ada tulisan BNI ya, di sampingnya situ ada ATM-nya. Oke, jadi biar kalian nanti setelah 2 tahun atau tambah kontrak lagi, kalian punya tabungan sendiri, kalian menjadi lebih semangat dalam bekerja. Oke, teman-teman, dan saya di sini selalu memberikan support ya, juga dukungan buat teman-teman semuanya. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman saya semuanya. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak, semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang ringan, kalian bisa merasa betah nyaman di rumah majikan. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.